Oke, halo semuanya, balik lagi ya dengan saya di Trader ID. Seperti biasa teman-teman, hari ini kita akan membahas IHSG dan saham-saham pilihan ya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan seperti biasa disclaimer on. Video ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi teman-teman, jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena kerugian ataupun keuntungan itu teman-teman yang tanggung ya risikonya. Kita mulai dari indeks teman-teman ya. Indeks hari ini koreksi tipis ya teman-teman. Ini koreksi yang cukup wajar ya. Asing juga hari ini jualan tapi nggak terlalu banyak teman-teman. Jadi ini koreksi yang wajar menurut saya. Dan ini juga masih ada gap teman-teman ya. Kalaupun indeks nutup gap terlebih dahulu itu menurut saya masih koreksi yang wajar ya untuk indeks teman-teman. Oke, saham pertama yang akan saya analisa adalah saham SCMA. Nah, SCMA ini teman-teman sekarang sudah berada di area supportnya teman-teman ya. Terlihat beberapa kali menyentuh area supportnya ini, kemudian dibawa naik ya. Itu artinya masih ada perlawanan seller ya di bawah sini, walaupun nggak begitu masif ya. Masih ada perlawanan seller. Jadi menurut saya sih SCMA ini masih cukup menarik teman-teman, masih cukup menarik. Kalau teman-teman mau buy di harga sekarang, teman-teman bisa pasang stop lossnya jika SCMA ini close di bawah 2000 teman-teman ya. Itu risknya cukup tipis ya, dengan reward pertama di 2350. Jadi menurut saya sih risk rewardnya untuk SCMA ini masih cukup oke ya. Dan saham selanjutnya adalah AGII. Oke, AGII ini kalau kita lihat ya juga sedang berada di area supportnya teman-teman. Cuma kalau kita lihat candle 1 jam, candle 1 jam, ini ada yang namanya bearish divergence teman-teman. Dimana di sini harganya bergerak naik ya, mulai dari sini harganya, mulai dari sini bahkan ya, mulai dari sini aja. Harga yang bergerak naik, tapi dari segi indikator MACD malah bergerak turun ya. Nah, ini menurut saya sesuatu yang kurang baik ya untuk AGII. Jadi buat teman-teman yang mau buy AGII, sebaiknya tunggu area supportnya ini ya. Area supportnya ini di sekitaran 1400 teman-teman. Potensi dulu karena ada yang namanya divergent teman-teman ya. Oke, itu saja teman-teman ya. Target kita yang dulu kan pernah kita sarankan bayar di sini, targetnya di 2000 belum tercapai ya. Kalau ini turun ke sini lagi ya, teman-teman boleh ikutan buy teman-teman ya. Oke, itu saja untuk AGII. Saham selanjutnya adalah saham Antam. Nah, Antam ini sebelumnya udah pernah kita analisa ya, jebol support, jadi harusnya teman-teman udah out dulu ya, karena ini udah jebol ya, udah jebol. Nah, kita bisa tunggu di daerah supportnya ini teman-teman, di area 2200. Kalau di sini terlihat ada perlawanan, teman-teman boleh ikutan buy. Kalau nggak ada perlawanan sama sekali, kalau langsung dijebol ya teman-teman nggak usah ikutan, nggak usah berspekulatif kalau sahamnya ini akan naik teman-teman ya. Kita tunggu dulu, di sini ada konfirmasi. Kalau emang ada konfirmasi, ada perlawanan dari buyers di bawah sini, maka kita boleh ikutan entry ya untuk Antam. Kalau nggak ada perlawanan buyers ya kita cari saham lain teman-teman. Masih banyak saham-saham lain yang lebih berpotensi ya. Oke, itu saja untuk Antam. Saham berikutnya adalah Wood. Untuk Wood ini, sorry teman-teman ya. Untuk Wood ini minggu ini ya pernah kita analisa, pernah kita sarankan buy di sini ya, waktu dia retest ke sini kita sarankan cut loss-nya jika close di sini ya. Ini sini kita lihat belum mampu close ya.
dan hari ini naik menyentuh target pertama kita teman-teman. Nah, buat teman-teman yang tadi udah TP di sini, entah itu full TP, TP setengah, menurut saya sih Wood ini masih cukup menarik teman-teman ya. Volumenya hari ini juga up ya, up. Jadi teman-teman bisa hold ya, yang masih hold bisa hold. Stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah 800 teman-teman. Kalau 800 ini close, out dulu ya, out dulu. Buat teman-teman yang baru mau entry, teman-teman bisa antri di buy di harga sekarang, stop lossnya di bawah 800 ya, tapi itu risknya cukup high ya, sekitaran 4% ya, sekitaran 4-5% untuk Wood ini. Dan rewardnya juga masih kurang menarik ya, hanya sekitaran 9%. Jadi kita bisa tunggu kalau Wood ini turun dulu mendekat 800 baru kita entry ya. Secara bandarmologi Wood ini masih akumulasi ya, masih akumulasi. Jadi menurut saya sih ini masih cukup oke ya untuk Wood. Saham berikutnya adalah saham ASA. Nah, ASA secara tren ini masih uptrend teman-teman ya. Secara tren masih uptrend. Analisa sebelumnya kalau nggak salah di sini ya, di sini kita analisa sebelumnya kita pasang target penurunan ASA ini ke 2000 ya. Nggak sampai sudah mantul, but it's okay ya. Nah, sekarang ASA ini terlihat membuat pola seperti inverted head and shoulders ya. Di sini shoulder kirinya, di sini headnya, di sini shoulder kanannya. Tapi ini miring teman-teman, miring. Jadi sorry. Dan perlu teman-teman ketahui juga pola head and shoulders ini kan pola pembalikan arah ya, dari downtrend menjadi uptrend. Nah, ini kan sahamnya masih uptrend, jadi kita belum bisa pastikan bahwa ini polanya head and shoulders ya. Tapi secara support resisten ini menurut saya sedang berada di supportnya teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau buy di harga sekarang, stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah 2460 ya, itu risknya cukup menarik. Resist pertamanya di trend line-nya ini di sekitaran 2700. Kalau itu di breakout, maka target selanjutnya ya istilah orang kerennya to the moon ya, karena nggak ada resisten lagi di atasnya teman-teman. Oke, itu saja untuk ASA ya. Saham terakhir adalah INDI atau Indika Energi ya. Indika Energi ini secara tren ini sudah patah tren ya, dari downtrend ini sudah patah tren, di breakout dengan volume besar, sempat dites, kemudian mantul lagi. Nah, sekarang ini ke bawah lagi teman-teman ya. Ini karena mayoritas ya saham-saham komoditas itu lagi pada turun ya, nggak bergerak naik, atau istilahnya lagi sideways lah teman-teman ya. Jadi sebenarnya sekarang INDI ini sudah berada di supportnya, sudah berada di area 1300. Nah, kalau teman-teman yang mau spekulatif, tapi ini kan sifatnya spekulatif ya, teman-teman bisa buy harga sekarang, kemudian pasang stop loss di 1255, yaitu risknya sekitaran 5-6% teman-teman. Itu risknya medium, jadi tapi ini sifatnya sangat spekulatif ya, bedakan sama yang emang strong buy sama spekulatif ya, karena ini sahamnya juga kalau kita bilang tren jangka pendeknya ini lagi sideways ya, jangka menengahnya emang lagi downtrend di breakout, dan sekarang sideways itu artinya ini pola-pola akumulasi teman-temannya, tapi nggak tahu sampai kapan INDI ini diakumulasi ya, mungkin akan sideways panjang terlebih dahulu baru naik, atau bisa saja beberapa hari kemudian langsung naik teman-teman. Kita nggak pernah tahu sampai mana investor atau big fund itu akumulasi ya di sini. Oke, itu saja analisa kali ini teman-teman, semoga bermanfaat, dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe ya.